Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai vektor, yaitu pelajaran fisika kelas 11 sekolah menengah atas. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Aisyah Sabrina sebagai mentor yang akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Oke, yang pertama itu ada mengenai notasi dan komponen vektor. Kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian notasi itu? Notasi vektor adalah cara untuk mempresentasikan vektor secara matematis dan komponen vektor adalah nilai-nilai yang membentuk vektor-vektor tersebut. Oke. Ada 3 notasi dalam fisika. Yang pertama itu ada notasi fana. Kita tahu bahwasanya notasi fana adalah vektor yang sering kali dipresentasikan dengan fana. Di atas huruf, misalnya vektor V, V kecil itu adalah vektor dapat ditulis sebagai V, ada panah di atas dan V. Jadi panah di atas sebuah huruf itu menyatakan bahwasanya itu adalah sebuah vektor. Yang kedua ada notasi koordinat. Dalam sistem koordinasi kartesian atau kartesius, sebuah vektor dapat dipresentasikan dengan koordinatnya. Sebagai contoh, vektor VV dengan koordinat XY, XY ditulis sebagai V, XY, V, XY. Dan yang ketiga ada notasi matrik. Vektor dapat juga dipresentasikan sebagai matrik kolom, misalnya vektor kolom dengan elemen-elemen V1, V2, Vn. Komponen vektor, misalnya nih, vektor Vxy, Vxy dalam XX dan YY adalah komponen vektor. Jadi, X dan Y itu merupakan komponen vektor dari vektor VV. Selanjutnya, menggambar vektor. Uh, di sini ada vektor A sama dengan AX dan AY, di mana A adalah resultan dari komponen vektor merupakan AX dan AY. Nah, dari A, AX, dan AY ini adalah gambar vektornya. Untuk sumbu Y dan sumbu X, maka AY akan menghadap ke sumbu Y dan AX tentunya akan menghadap ke sumbu X. Selanjutnya ini adalah gambar vektor dari R, A plus B plus C. Operasi dan aplikasi vektor. Nah, kita juga harus mengetahui nih apa sih pengertian dari operasi dan aplikasi vektor. Operasi vektor adalah proses matematis yang diterapkan pada vektor yang merupakan objek matematika dengan magnitudo besar dan arah. Operasi vektor. Operasi vektor itu ada apa aja sih? Jadi operasi vektor itu ada perjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar, perkalian vektor, dot product, dan cross product. Jadi kalau untuk perkalian vektor ini terbagi lagi menjadi dua, teman-teman. Ada dot product dan ada cross product. Dan selanjutnya ada operasi matrik vektor. Aplikasi vektor. Jadi apa sih realisasi vektor dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya pada bidang fisika, vektor itu digunakan untuk menghitung mekanika, elektromagnetika, dan optika. Pada rekayasa digunakan untuk dalam pelajaran teknik mesin, rekayasa elektrik. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngambil jurusan teknik mesin atau rekayasa atau teknik elektro, maka akan tetap belajar vektor ini. Matematika digunakan dalam geometri, aljabar, dan linear. Robotika digunakan dalam kontrol robot, persepsi robot. Jadi buat teman-teman nih yang sangat suka hal-hal yang berbau robot, maka harus paham materi kita pada hari ini. Selanjutnya ada perkalian skalar dan perkalian vektor. Perkalian skalar adalah operasi di mana suatu vektor dikalikan dengan skalar, yaitu bilangan. Hasil dari perkalian skalar adalah sebuah vektor baru. Jadi kalau misalnya kita perkalian skalar, berarti itu menghasilkan vektor baru. Sedangkan perkalian vektor itu terbagi menjadi dua, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Perkalian vektor itu terbagi menjadi dua, yaitu dot product atau perkalian titik dan perkalian silang, yaitu cross product. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari perkalian skalar. Perkalian vektor. Vektor V dengan komponen V1, V2, V3, dan vektor V, V1, V2, V3, dan sebuah skala KK. Maka perkalian skalar adalah KKV, bisa kita lihat. K dikali V1, K dikali V2, K dikali V3. Jadi pada teman-teman untuk V yang sebelah sini, maka dia dikali dengan K yang kecil.
K yang kecil yang nggak bold. Tapi kalau untuk V yang bold, maka dia akan dikali, komponennya akan dikali dengan besaran skala yang K bold ini. Oke, selanjutnya ada perkalian vektor. Yang pertama itu adalah perkalian titik atau dot product. Perkalian titik adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan sebuah skala. Jangan lupa ya teman-teman, untuk dua vektor misalnya A, A1, A2, A3, A, A1, A2, A3, dan B, B1, B2, B3, B, B1, B2, B3. Perkalian titik antara A dan A yang tidak bold dan A yang bold, dan B yang tidak bold dan B dapat didefinisikan sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada perkalian silang atau cross product. Perkalian silang adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor asalnya. Untuk dua vektor A yang tidak bold dan A yang bold, dan B yang tidak bold dan B yang bold, perkalian silang XX antara A yang tidak bold dan A yang bold, dan B didefinisikan sebagai berikut. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya perkalian silang atau cross product itu seperti ini. Oke, selanjutnya ada perkalian titik pada usaha. Perkalian titik dalam konteks usaha dalam fisika merujuk pada hasil perkalian titik antara gaya yang diterapkan pada suatu objek dan perpindahan objek tersebut. Kita tahu bahwasanya usaha dalam fisika itu enggak akan jauh dari hal yang bernama gaya dan bernama perpindahan. Maka dari itu akan kita bahas dalam soal. Oke, vektor dan usaha ini adalah contoh soalnya teman-teman. Sebuah benda memiliki gaya F 3I plus kurang lebih 4J NF 3 plus minus B yang diterapkan padanya, dan benda tersebut mengalami perpindahan 2I dikurang 3J 2I min 3J meter. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut pada benda. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang vektor, plus dan minus itu adalah arah teman-teman. Jadi kan kalau misalnya kita belajar tentang skalar itu kan sesuatu yang hanya mempunyai nilai. Kalau misalnya vektor itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan arah, maka plus minus itu adalah arah dari vektor itu teman-teman. Jadi jawaban dari soal ini adalah kita akan menggunakan rumus untuk menghitung usaha. Kita tahu bahwasanya untuk menghitung suatu usaha yang berhubungan dengan vektor itu ada W usaha, F gaya, DW sama dengan FD pertama. Kita perlu menghitung perkalian titik antara vektor gaya dan vektor perpindahan seperti ini ya teman-teman. F gaya, kita tahu bahasanya gaya tadi ini ya teman-teman. Benar kan? Kayak gini seperti soal. Selanjutnya ada ini. 3 kita kalikan dengan 2, 4 kita kalikan dengan min 3. 3 dikali 2, 6 ditambah 4 dikali min 3, 12. Min ketemu plus adalah min, jadi hasilnya adalah min 6 joule. Oke. Selanjutnya vektor dalam Oke, selanjutnya ada soal kedua, teman-teman. Ini masih berhubungan dengan vektor dan usaha. Sebuah gaya F5J minima pada sebuah kotak yang mengalami perpindahan D3I plus 2J, D3, hitunglah usaha yang dilakukan. Jawaban pertama seperti rumus sebelumnya teman-teman, nggak jauh beda rumusnya dengan FD. F itu adalah gaya, D itu adalah perpindahannya ya teman-teman. Kita tahu bahwasannya kalau misalnya kita berbicara tentang perkalian vektor, tentunya 5 dikali 3, 6 dikali 2, 5 kali 3, 15, 6 kali 2, 12. Jadi 15 ditambah 12 adalah 27. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai aplikasi perkalian silang pada momen gaya. Kalau tadi kita berbicara tentang momen usaha, sekarang kita akan berbicara tentang momen gaya. Kita langsung ke soalnya. Sebuah benda homogen berbentuk segitiga dengan panjang sisi sebesar 3 meter dan 4 meter dikenakan gaya sebesar 10 derajat terhadap sisi dengan panjang 4 meter. Tentukanlah momen gaya yang dihasilkan oleh gaya tersebut terhadap titik tumpu di ujung sisi dengan panjang 3 meter. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita lakuin untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama, hitung vektor posisi.
Jadi vektor posisi RR adalah vektor yang menghubungkan titik aplikasi gaya, titik A dengan titik tumpu ujung sisi dengan panjang 3 meter. Dalam hal ini, vektor posisi memiliki panjang 3 meter karena jarak antara titik A dan titik tumpu adalah 3 meter dan arahnya sejajar dengan sisi dengan panjang 3 meter. Oleh karena itu, vektor posisi RR dapat dinyatakan sebagai 3I dan 3L. Oke, selanjutnya itu hal yang perlu kita lakukan adalah hitung vektor gaya FF. Gaya FF memiliki besar 10 Newton dan sudut 45 derajat terhadap sisi dengan panjang 4 meter. Komponen horizontal dari gaya adalah Fx, F cos 45 derajat, 10 dikali 22 sama dengan 52 Fx sama dengan F cos 45 derajat sama dengan 10 dikali 22 sama dengan 52 Newton. Dan komponen vertikalnya adalah Fy sama dengan F sin 45 derajat sama dengan 10 dikali 22 sama dengan 50 Fy sama dengan F sin 45 derajat sama dengan 10 dikali 22 sama dengan 52 Newton. Sehingga vektor gaya FF dapat dinyatakan sebagai 52I vektor ditambah 52J vektor 52I ditambah 52J Newton. Oke, selanjutnya kita akan hitung momen gaya, teman-teman. Sekarang kita gunakan rumus perkalian silang untuk menghitung momen gaya torsi RF torsi. R kali F seperti yang udah kita dapat tadi, terus F-nya juga udah kita dapat dari hal sebelumnya yang kita cari, 3I dikali 52, 3I dikali 52, teman-teman. Jadi 3 ini dikali 52 ini dan 3 ini dikali 52 ini ya, teman-teman. Jadi 3 dikali 52 K vektor sama dengan 152 Newton meter. Oke, selanjutnya aplikasi perkalian silang pada kemagnetan. Oke, contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang 0,5 meter membawa arus listrik sebesar 2 ampere. Kawat tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang memiliki arah dari timur ke barat dengan kuat medan magnet sebesar 0,3 T. Tentukan gaya magnetik yang bekerja pada kawat tersebut. Oke, mari selesaikan rumusnya. Ini cukup simpel ya teman-teman dari sebelumnya. Kita bahwasanya kita akan mencari apa ya tadi? Soal kita akan mencari tentukan gaya magnetik. Kita tahu bahwasannya untuk mendapatkan gaya magnetik sama dengan I kuat arus, tentunya kita berhadapan dengan vektor dan B di sini ada B. Lihat teman-teman, di sini B ini adalah medan magnet. Kuat arusnya adalah 2A, 2 ampere. Di sini ada perpindahan atau jangkauan atau panjangnya itu ada 0,5 meter dan di sini ada medan magnetnya yang menjadi vektor min 0,3 I vektor. Selanjutnya kita jumlahin dengan hasilnya min 0,3 Newton. Nah, teman-teman, sekali lagi aku katakan bahwasanya plus minus dalam vektor itu adalah arah dari vektor itu sendiri. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Mungkin sekian pertemuan kita pada sore hari ini mengenai vektor. Saya harap apa yang udah aku sampaikan tadi bisa membantu teman-teman dalam hal fisika tentunya di bagian vektor. Untuk itu, aku mohon izin pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.